Kau pikir kematian itu akhir? Tidak, begitu napasmu berhenti, dunia memang melupakanmu. Tapi, ruhmu tidak bisa pergi. Ia masih melihat, mendengar, dan menyesal. Menyesali setiap detik hidup yang dulu dianggap sepele. Hari pertama, kau hanya bisa menatap tubuhmu sendiri. Hari kedua, kau mendengar bisikan dosa yang dulu kau tertawakan. Dan hari ketiga, saat tanah benar-benar menutup wajahmu, kau akan tahu apakah doamu pernah cukup untuk menyelamatkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah kematian bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini sementara. Dan malam ini, aku akan menuntunmu melewati 3 hari pertama setelah kematian. Jangan tutup video ini, karena apa yang akan kau dengar mungkin jadi pengingat terakhir yang Allah kirim padamu. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, bukan untuk menaikkan angka, tapi supaya setiap kisah peringatan bisa datang tepat waktu, sebelum waktu itu benar-benar berhenti untukmu. Sekarang, tarik napas pelan, matikan lampu, dengarkan dengan hati yang tenang, karena perjalananmu akan dimulai. Nafas terakhir senja menggantung di langit seperti tirai tipis antara dunia dan akhirat. Di dalam kamar yang remang, suara napas berat seorang manusia menjadi melodi terakhir dari hidupnya. Detik jam terdengar pelan, seperti enggan menandai momen itu. Ruhnya mulai renggang dari tubuh. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang ganjil seolah dunia menahan napas bersamanya. Saat nafas terakhir keluar, dunia terasa beku. Detik itu juga, tubuh menjadi benda. Tapi kesadarannya tetap ada berdiri di samping jasadnya sendiri. Ia melihat wajahnya, matanya yang kosong, dan tangan yang masih hangat disentuh air mata anaknya. Sebuah rasa bingung dan damai datang bersamaan. Ia tahu, ini bukan mimpi. Suara tangisan memenuhi ruangan. Tapi ia tak bisa menjawab. Ia memanggil tidak, ada yang mendengar. Ia mencoba menyentuh anaknya, tapi tangannya menembus tubuh seperti kabut. Dalam keheningan itu, muncul cahaya di sudut kamar. Lembut namun tajam, menandakan kehadiran makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya itu membentuk sosok malaikat maut. Wajahnya tak bisa dibedakan antara indah dan menakutkan. Ia tidak membawa senjata, hanya tatapan yang menembus seluruh rahasia hati manusia. Dengan suara sejuk tapi dalam, ia berkata, "Perjalananmu baru dimulai." Seketika, rasa takut berganti pasrah. Ruh tahu, tidak ada yang bisa ditolak lagi. Tubuh yang ditinggalkan menjadi dingin. Orang-orang mulai menutup wajahnya dengan kain putih, sementara ruh masih menatap. Ia mencoba bertahan di dunia yang dikenalnya, tapi cahaya itu semakin menariknya ke dimensi lain pelan, seperti tersedot oleh udara yang tidak terlihat. Di antara tangis dan doa, ruh meninggalkan rumahnya untuk terakhir kali. Di luar rumah, malam turun tanpa suara. Angin membawa aroma tanah basah, dan langit seperti terbuka lebar antara dunia fisik dan alam roh. Ia melayang, melihat kota dari atas, melihat kehidupan yang terus berjalan tanpa dirinya. Ada kesedihan di sana, tapi juga kelegaan. Dunia tidak berhenti, dan ia pun tak lagi terikat padanya. Tiba-tiba, bumi terasa bergetar, bukan secara fisik, tapi dalam frekuensi jiwa. Ada panggilan yang halus tapi kuat, memintanya menuju tempat di mana segalanya akan dipertanyakan. Ruh menatap ke bawah, ke arah jasadnya yang kini dikelilingi doa dan duka, lalu berbisik dalam hati, "Aku pulang." Dan dengan itu, ia menghilang ke dalam cahaya yang tak berujung. Pertanyaan di alam kubur tanah masih lembab. Dari dalam kubur, ruh merasakan tubuhnya terbujur diam dingin, dibungkus kain kafan putih. Namun, kesadarannya hidup sepenuhnya. Ia mendengar lengka-lengka keluarga yang menjauh, suara tanah yang jatuh di atas peti, seperti detak jam abadi. Setiap thuk dari sekop terasa menembus jantung ruh yang tak lagi berdetak. Ia sendirian, benar-benar sendirian untuk pertama kalinya. Hening,
lalu tanah di sekelilingnya bergetar halus. Dari arah kepala dan kaki muncul dua sinar yang membentuk sosok bercahaya. Wajah mereka seperti terbuat dari petir yang dibalut kelembutan. Suaranya dalam, tapi bergetar di udara tanpa bunyi. Mereka bukan manusia dan ruh tahu itu. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Ruh gemetar. Ia tak bisa berlari, tak bisa bersembunyi. Udara kubur menjadi dingin seperti es. Namun ada cahaya yang tetap menyala dari malaikat itu. Dengan suara seperti guruh di kejauhan, salah satu bertanya, "Man Rabbuka, siapa Allahmu?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam hatinya, tidak ke telinga. Ia mencoba menjawab, tapi lidahnya seperti terikat oleh kenangan hidup yang terlupa. Bagi yang hidupnya penuh iman, kata-kata mengalir ringan seperti doa. "Allahku adalah Allah." Dan kubur itu berubah menjadi taman kecil dengan cahaya lembut. Namun bagi yang lalai, suara mereka tercekat, lidah mereka berat, hati mereka gelap, dan kubur menyempit seperti dinding yang marah. Malaikat bertanya lagi, "Siapa nabimu? Apa agamamu?" Setiap kata seperti kunci yang membuka pintu takdir. Ruh menyadari, ini bukan ujian hafalan ini tentang kebenaran yang pernah hidup di hati. Yang benar akan menjawab dengan damai, yang berpura-pura akan terbakar oleh kebisuannya sendiri. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, cahaya malaikat meredup perlahan. Bagi yang lulus, wajah mereka tersenyum hangat, seperti fajar pertama. Tapi bagi yang gagal, wajah itu tetap tanpa emosi. Dan bumi menutup sedikit lebih rapat. Ruh mulai memahami arti waktu di alam ini. Tidak ada jam, tidak ada siang, atau malam, hanya kesadaran dan penantian. Suara bumi kembali tenang, namun di kejauhan, ruh mendengar gema yang lembut, suara ayat suci dari orang-orang yang masih hidup, dikirim melalui doa. Setiap lantunan itu seperti sinar yang menembus tanah, menenangkan dadanya. Ia tahu, meski sendirian, di bawah bumi, ia belum sepenuhnya dilupakan. Sebelum tidur dalam penantian panjang, ruh menatap sekeliling. Dinding tanah kini terasa seperti rumah baru sunyi. Tapi jujur, tak ada kebohongan di sini. Semua yang pernah disembunyikan di dunia, kini menjadi nyata. Ia menutup mata batinnya, dan berkata lirih, ternyata kematian bukan akhir, hanya kejujuran yang tak bisa lagi ditunda. Hari kedua, bayangan penyesalan hari kedua di alam barzah, bukan diukur dengan matahari, tapi oleh kesadaran yang perlahan tumbuh. Ruh mulai bisa melihat dirinya bukan jasadnya, tapi bentuk yang bercahaya samar, terbuat dari kenangan dan amal. Di sekelilingnya, ruang seperti kabut berwarna abu dan perak, sunyi tapi berisi gema bisikan masa lalu. Ia berjalan tanpa langkah, melayang di antara lapisan waktu. Setiap hembusan angin di dunia fana kini terasa jauh, seperti gema dari dimensi lain. Tapi ia bisa melihat rumahnya, keluarganya masih menangis di ruang tamu. Ia mendekat, tapi setiap kali mencoba menyentuh, tubuhnya menembus udara. Rasa rindu dan pasrah bercampur seperti air mata di langit. Ia berbisik di dekat telinga ibunya, "Jangan menangis, Bu, aku di sini." Tapi yang terdengar hanya angin. Namun malam itu, sang ibu bermimpi melihat anaknya tersenyum di taman bercahaya. Doa dan cinta ternyata masih menjadi jembatan antara dunia dan alam. Ruh mulai melihat bentuk aneh di sekitarnya, bayangan hitam dan cahaya putih yang muncul dari dirinya sendiri. Bayangan itu berbisik, dosa-dosanya dulu, kata kasar, kebohongan kecil, waktu yang disia-siakan, semuanya kembali. Bukan untuk menghukum, tapi untuk ditunjukkan, tanpa bisa disangkal. Ia menangis tanpa air mata, karena penyesalan di sini tidak bisa diredakan oleh waktu. Namun di tengah kegelapan itu, muncul cahaya kecil. Satu doa, suara lembut dari dunia. Seseorang membaca Al-Fatihah. Cahaya itu menembus kabut, mengenai dadanya, dan seluruh ruang bergetar pelan. Ia merasakan damai, seperti disentuh oleh kasih yang tak lagi berbentuk fisik. Ia sadar, di alam ini tidak ada lagi harta, status, atau gelar. Yang ada hanyalah amal dan doa. Semakin banyak doa dari dunia, semakin terang cahaya di sekelilingnya. Ia mulai memahami, doa bukan sekadar kata itu,
adalah energi cinta yang nyata, melintasi batas kematian. Di kejauhan, ruh lain melintas. Ada yang bersinar seperti bintang, ada yang gelap seperti kabut. Beberapa saling menyapa tanpa suara, berbagi rasa lega atau takut. Semuanya sama, penantian panjang menunggu kebangkitan. Tapi bagi yang penuh cahaya, waktu di sini seperti tidur dalam damai. Bagi yang gelap, setiap detik terasa seperti menunggu badai yang tak kunjung datang. Ruh itu menatap sekali lagi ke arah dunia. Ia melihat anak kecil menaruh bunga di makamnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak mati ia tersenyum. Ia tahu kini, bukan rasa takut yang membuat hidup berarti, tapi cinta dan amal yang terus hidup walau tubuh telah tiada. Hari kedua berakhir, tapi hatinya sudah lebih tenang. Cahaya dan bayangan hari ketiga tiba tanpa matahari. Waktu di alam barzah bergerak dengan bahasa sendiri. Bukan pagi, bukan malam, tapi semacam kesadaran yang perlahan berubah warna. Ruh terbangun di tempat yang berbeda. Tanahnya lembut seperti kabut, dan udara dipenuhi sinar yang tak berasal dari langit. Ia merasa lebih ringan, tapi dadanya sesak oleh rasa yang belum bisa ia namai. Antara harap dan gentar. Dari kejauhan, terdengar suara seperti desiran ombak bercampur doa. Suara itu datang dari dua arah. Satu lembut, menenangkan. Satu lagi berat, dan bergetar seperti badai. Ruh menoleh. Di kiri, ada cahaya putih yang menenangkan. Di kanan, kabut pekat bergulung seperti asap hitam yang hidup. Ia tahu, ini bukan ilusi. Ini adalah jalan. Langkah pertamanya terasa ringan, tapi setiap kali ia maju, bayangan masa lalunya menahan kaki. Ia melihat dirinya dulu. Saat marah, saat berbohong, saat menolak memaafkan. Semua muncul seperti bayangan yang meniru geraknya. Menatap tanpa mata. Ruh menggigil. Bukan karena takut kepada malaikat, tapi karena akhirnya ia melihat dirinya tanpa topeng. Tapi kemudian muncul cahaya lembut dari atas kepalanya. Suara lirih seperti lantunan doa anak kecil menembus kegelapan itu. Bayangan dosa memudar perlahan, berubah menjadi kabut yang tersapu angin. Ruh menatap ke langit yang tidak punya batas, dan merasakan kehangatan menembus jiwanya. Cahaya itu berkata tanpa suara, "Doa mereka sampai padamu." Kemudian datang dua malaikat, tak sebesar sebelumnya, tapi lebih bercahaya. Mereka tidak bertanya, hanya menunjukkan arah. Di depan, terbuka dua gerbang. Satu taman luas, dengan air yang berkilau seperti kaca. Satu lembah sunyi di mana angin membawa jeritan jauh. "Lihatlah tempatmu kelak," bisik salah satu malaikat. Ruh memandang taman itu, penuh warna yang tak ada di dunia. Hijau yang hidup, udara yang wangi seperti zikir. Setiap embusan angin terasa seperti ucapan salam. Ia melihat wajah-wajah penuh cahaya. Ruh-ruh lain yang tersenyum dan menatap dengan damai. Namun ia tahu, ia belum bisa masuk. Ini hanya sekilas, pengantar, hadiah bagi yang diberi rahmat. Kemudian ia menoleh ke lembah satunya. Lembah kelam yang luas dan berbau belerang, di mana ruh-ruh lain tampak gelisah, berjalan tanpa arah, mencari cahaya yang tak kunjung datang. Suara mereka bukan jeritan, tapi bisikan panjang penuh penyesalan. Ruh menunduk, berdoa dalam hati agar ia tak pernah jatuh ke tempat itu. Malaikat berkata, "Tinggallah di tempat yang telah ditentukan bagimu sampai hari kebangkitan." Bumi terbuka lembut, membentuk ruang damai bagi ruh yang bercahaya. Ruh duduk bersila, menatap langit barzah yang berkilau seperti cermin air. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa penantian ini bukan hukuman, tapi bagian dari rahmat. Hari ketiga berakhir. Dengan tenang, doa dari dunia, hari-hari dunia terus berjalan. Sementara ruh mulai tenggelam dalam ketenangan barzah. Ia tak lagi merasakan waktu seperti manusia. Yang ia dengar hanyalah gema halus, suara burung, ayat suci, dan kadang tangisan jauh. Namun di balik itu semua, ada satu suara yang paling menenangkan. Doa. Setiap kali seseorang menyebut namanya dengan kasih, seluruh ruang di sekitarnya bergetar lembut. Ruh menatap ke arah bumi. Jarak itu jauh, tapi tak memutuskan hubungan. Ia melihat keluarganya duduk mengelilingi foto dirinya,
membaca tahlil dengan suara serak namun tulus. Dari mulut mereka, keluar untayan cahaya yang menembus tanah dan langit, menuju ke tempat ia bersemayam. Setiap doa itu jatuh di dadanya, seperti hujan hangat, menyejukkan seluruh jiwanya. Ia teringat kehidupannya di dunia, langkah-langkah cepat, kata-kata yang kadang melukai, tawa yang belum sempat disyukuri, semua terasa jauh, tapi nyata. Sekarang, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa cinta yang tulus tidak berhenti di liang kubur. Ia berubah bentuk, menjadi doa yang abadi. Dari kejauhan, ruh-ruh lain juga menerima cahaya doa mereka masing-masing. Ada yang cahayanya terang seperti matahari, ada yang redup seperti lilin di hujan. Setiap cahaya berbeda, tergantung seberapa banyak cinta yang masih dikirim dari dunia. Ruh tersenyum kecil. Ia tahu, doa bukan ritual, tapi bentuk cinta yang menembus alam. Kadang, di sela ketenangan, ruh mendengar bisikan dari malaikat penjaga. Keluargamu berdoa untukmu hari ini. Setiap kali itu terjadi, tempatnya di barzakh terasa lebih luas, lebih hangat. Ia tahu, dunia masih mengingatnya, dan itu cukup untuk membuatnya tidak merasa sendirian dalam keabadian. Waktu berlalu tanpa batas. Kadang ia melihat bayi lahir di dunia, kadang melihat bintang jatuh, tanda pergantian jiwa. Ruh mulai memahami ritme ciptaan. Setiap kematian adalah awal bagi kehidupan lain, dan ia, seperti butiran cahaya kecil, hanyalah bagian dari lingkaran besar rahmat Allah. Suatu malam, ia mendengar nama terakhirnya disebut dalam doa seorang anak kecil. Cucunya, yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Doa itu sederhana, polos. Ya Allah, jagalah kakekku di sana. Ruh menutup matanya, dan untuk pertama kalinya sejak kematian, air mata cahaya mengalir dari wajahnya. Ia tahu, cinta sejati tidak punya batas waktu. Kini ia duduk dalam cahaya lembut, yang tidak pernah padam. Tak ada rasa takut, tak ada kesepian. Hanya kedamaian yang mengalir seperti sungai emas. Ia menatap ke arah dunia sekali lagi, lalu berbisik, "Terima kasih atas doa dan cinta yang kalian kirim." Lalu ia memejam, menunggu hari di mana semua ruh akan dipanggil untuk pulang bersama. Ruh kini bukan hanya bayangan dari masa lalu. Ia adalah bagian dari doa yang tak pernah berhenti, melayang di antara langit dan bumi, menjadi saksi bahwa cinta selalu lebih kuat dari kematian.